Agustus 2025 keluar keputusan Menteri Perhubungan mengizinkan 3 bandara menjadi bandara khusus yang menariknya boleh mengangkut penumpang dan barang-barang yang kepentingan bisnis perusahaan tersebut. 1 adalah Morowali, 2 Wadebai, 3 adalah Pelalawan, APP. To the point aja. Bisa digambarkan nggak? Sebenarnya di Morowali itu ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu. Begitu Pak Safri ngomong, baru mereka pada Google. Sebenarnya di Morowali itu pabrik smelter, apakah nikel, apakah baterai? Okay. Sebenarnya ada apa sih di sana? Jadi kalau Bapak lihat kompleks itu kan itu mewah sekali. Luas mungkin sekarang udah sampai dulu 2.000 hektar mungkin lebih sekarang. Nah, di dalam itu kan ada smelter yang mengolah ore menjadi nikel batangan. Yang itu yang diekspor. Terus ada juga pabrik bajai diolah menjadi baja di dalam situ. Baja stainless steel di dalam situ. Ada juga. Nah, dan itu jangan inilah, nggak ada yang bisa masuk. Tidak ada. Di situ ada rumah penduduk atau markas TNI segala macam, ada nggak sih? Ada, tapi nggak ada yang bisa masuk. Nah, yang menarik Said Didu Mei bisa masuk. Masih ada fotonya, cuma saya nggak mau. Mei 2025. Oh. Dengan cara saya 5 kali masuk sana itu 2 kali lewat pintu belakang, ganti rambut, ganti apa? Serius Bang? Iya. Makanya nggak mau ditunjukkan fotonya. Ketahuan nanti. Bongkar. Nah, jadi itu industri. Coba bayangkan ya. 2015 saya ke sana, 2025 saya ke sana. Tidak ada perubahan apapun terhadap ekonomi rakyat. Mall tanda kutip yang paling besar tetap Alfamart, Indomart. Itu bukan mall itu mah. Terus bank tidak ada cabang bank yang besar, tetap ada link, BRI link, BA Mandiri link, apa sih? Briling. Ya? Rumah sakit enggak apalagi. Nah, jadi efeknya buat masyarakat nggak ada. Nah, pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi tertinggi, betul. Ya. Tapi punya siapa? Dan pernah Pak Luhut menyatakan 500 triliun lebih setahun yang hasil dari timah. Ya. Kalau udah 10 tahun berarti 5.000 triliun dong. Ya, betul. Terus apa yang tinggal? Nah, yang PAD di sana daerah dari tambang itu tidak sampai 1 triliun. 600 sampai 800 miliar PAD-nya. Nah, dari tambang ini. Dari ekspor 500 triliun. Masa cuma tersisa nggak sampai 1 triliun. Nah, ini fakta itu semua. Nah, karena apa? Karena begini. Bayangkan, Pak, dikasih karpet merah. Investorsinya tuh bebas pajak 30 tahun. Ya. Ya kan? Terus mesin-mesin bebas masuk. Betul. Nah, terus tenaga kerja asing bebas. Terus banknya juga bank mereka. Jadi tidak ada yang tinggal memang. Nah, itulah dikatakan Pak Faisal Basri almarhum. Awalnya kan menyatakan 2-3% tertinggal. Di Indonesia. Setelah dimasukkan subsidi listrik, maka minus. Karena dia beli batu bara yang disubsidi. Ya kan? Jadi kalau dia beli harga sesuai dengan harga pasar. Harga pasar, maka sebenarnya dia. Nah, itulah menyatakan bahwa sebenarnya, mohon maaf, rezim Joko Widodo yang pelaksananya dikomandani menteri sangat berkuasa saat itu sebenarnya sudah merugikan negara sangat besar karena negara tidak dapat apa-apa dari situ. Nah, angka dari Pak Faisal Basri sangat jelas. Nah, jadi tapi kita harus lihat yang paling bahaya menurut saya itu bukan bandara, pelabuhan. Ya. Pelabuhan itu sangat besar. Pelabuhan juga sama? Sama. Pelabuhannya tuh nggak ada yang bisa masuk. Dan itu pelabuhan itu dekat sekali alusnya dekat sekali. Jadi cuma belok sedikit lah masuk Alki. Alki langsung bebas kan. Itu artinya dekat sekali laut bebas. Nah, saya menyaksikan pada saat itu ini pelabuhan itu siapa yang jaga? Nah, pelabuhannya pelabuhan khusus IMIP juga? IMIP juga.
IMF juga. Nah, jadi semua bebas dan mohon maaf aja pada saat itu datang saya Pak Bupati, Bapak sering masuk sini. Mana bisa saya masuk kalau Bapak nggak ada? Bupati loh. Siapa yang menjaga sehingga sebegitu ketatnya untuk masuk ke Apakah sana? tentara Gurkha? Ya. Mereka sudah membeli semua. Membeli semua. Mau coklat, saya itu mau hijau dibeli. Nggak ada yang bisa. Nah, Sehingga Bang Said saja masuk harus merubah wajahnya dulu. Harus seperti menggunakan topeng supaya bisa masuk Mei 2025. jadi yang saya ini kan bahwa ya saya berharap Prabowo menggunakan betul itu momentum ini untuk menunjukkan bahwa yang dia inginkan memberantas serakonomik. Tapi jangan hanya berhenti di Marwali. Dengan cara lakukan audit izin-izinnya. Lakukan audit kepemilikannya siapa, pemiliknya siapa. Lakukan audit kemana aja sebenarnya uang mengalir dari sini. Nah, bahwa ada nanti yang kena, ya nggak apa-apa namanya penertiban. Pembersihan. Bang, kan kenapa setiap kalau investasi dari China itu perusahaannya itu kadang kita nggak terekspos gitu perusahaannya. Kan kalau misalkan yang tambang ada Vale itu jelas. Iya, iya. Ada Harita itu jelas juga dan banyak beberapa. Nah, kalau yang China ini kayaknya selalu bersamaan dengan perusahaan dalam negeri kita dan kita nggak tahu siapa struktur pemilikannya segala macam. Kenapa selalu begitu ya? Dan setiap saat bisa ganti. Setiap saat bisa ganti. Hari ini masuk perusahaan A, besok ganti perusahaan B, besoknya ganti lagi. Nah, inilah yang menurut saya yang paling bahaya karena kita nggak bisa menelusuri. Kalau setiap saat bisa diganti, perizinannya seperti apa, Bang? Nggak perlu lagi karena dia dimain di saham. Oke. Dia mengambil saham, akuisisi. Akuisisi kan selesai bahwa kalau akuisisi tinggal lapor kan. Ya. Sekarang izin kemarin si A, aku sekarang akuisisi, maka aku punya izin. Gitu. Nah itulah menurut saya yang kenapa memang perlu orang kuat sekali menurut saya. Saya katakan bahwa Presiden Prabowo itu memang kalau dulu saya katakan butuh 10 Purbaya, maka saya menyatakan butuh lagi itu memberantas serakonomik. Dan saya melihat baru 4 menteri yang melakukan itu. 1 Safri Samsudin, 2 Amran Sulaiman, 3 adalah Rosan, mulai, yang keempat Purbaya. Nah, sementara perampasan ini itu terjadi di serakonomik ini 1 ATR BPN. Oke. ATR BPN ini saya tahu persis saya nggak bisa mengharap menteri ATR BPN, teman saya lama. Tapi saya nggak bisa mengharap bisa menjadi pemberantas serakonomik. Yang kedua, Menteri Kehutanan. Ya kita tahu Sekjen Partai, ya Raja Juli. Kemudian yang ketiga adalah Menteri SDM. Bahlil. Bahlil ini nggak mungkin membersihkan karena, nah sudah cerita, Bahlil inilah yang sebenarnya dulu awalnya kan pada saat sebelum dibentuk tim hilirisasi itu kan yang komandannya adalah Menteri Investasi dan Kemaritiman. Setelah Bahlil dijadikan Menteri Investasi dan sebagai ketua hilirisasi dipindahkan semua ke sana. Kelihatan kan ada bentrok kan? Ada merasa keambil kewenangannya. Kewenangan. Nah menariknya, yang harusnya mengeluarkan itu Menteri SDM. Kalau izin. Dicabut ke Bahlil oleh Joko Widodo. Nah sehingga saat itu yang berkuasa betul, nah sebelum itu dicabutkan izin tambang sekitar 2.000 izin tambang. Nah setelah dicabut disuruhlah tanda kutip menghadap Bahlil. Nah, jadi saya tidak pernah bisa percaya bahwa Bahlil bisa menertibkan ini karena motor daripada itu tambang ini adalah Bahlil, gitu kan. Nah, di Bahlil. Yang ketiga, 4 adalah KKP, Komite Kelautan dan Perikanan, karena itu pengambil alihan lahan pantai apa segala, ekspor laut segala, itu KKP. Itu perlu juga pemberantas serakonomik di situ. Karena Indonesia sebagai negara maritim ya, Bang, negara maritim. Nah, yang memang yang paling penting adalah Kapolri.
Kalau Kapolri, Jaksa Agung, itu KPK, itu menurut saya, nah itulah saya katakan Pak Prabowo kemarin ya, belok sedikit sebentar, dikit. Oke, Bapak berikan abolisi, amnesti, memberikan rehabilitasi, itu adalah langkah darurat. Itu namanya Bapak menunggu sampah hanyut, baru Bapak pungut. Seorang pemimpin yang baik adalah membersihkan hulu. Supaya sampah nggak turun. Hulunya ada 3 kalau penegakan hukum. Kapolri, Jaksa Agung, KPK. Kalau Bapak masih menunggu terus kayak begitu, itu nggak sehat penegakan hukum. Ya. Itu. Kita balik lagi ke Serakanomik. Ada 5 poin yang Bang Said sampaikan tadi ya. Berartinya 5 menteri ini kalau tidak diganti, Ya. Serakanomik itu tidak akan hilang. Nggak akan bisa dibasmi oleh 4 orang yang telah ada ini. Saya yakin karena dia ikut di dalamnya. Ikut di dalamnya. Jadi nggak mungkin orang suruh membersihkan dirinya. Pasti kau buka semua gitu kan. Nah, jadi udahlah. Kalau Pak Prabowo memang ini ya jadikan karena begini, kalau Marwali itu dibuka, kelihatannya kena semua kok. Akan banyak akan kena semua. Karena Bang habis Pak Safri preskon, besoknya semua orang keluar tuh Ya. memberikan klarifikasi. Iya. Sementara Pak Safri kan ada di dalam kabinet. Jadi kita ngelihatnya, ini kok dalam satu kabinet yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Iya. Nah, Itulah akhirnya memunculkan republik dalam republik ya. ya Iya. jadi kalau begini, kalau menurut saya ini memang kemungkinan Pak Prabowo memang ingin membuka aib kabinetnya agar rakyat ya itu normal saja, bagus-bagus saja. Coba beginilah. Tahu-tahu keluar Wamenhub memberikan pernyataan. statement. Ya. Memang ya Pak Sapri kan tidak menyatakan ini tidak berizin. Ini negara dalam negara, tidak hadir negara Ya. Tidak dalam hadir itu. negara. Bukan berarti tidak ada izinnya. Bukan ilegalnya. Bukan yang- ilegalnya, nggak pernah menyatakan ilegal. Publik menyatakan ilegal, ya kan? Ya. Nah, bahwa dia punya izin, iya. Kenapa kok kasih izin? Ya kan? Nah, ini yang menarik ini. Agustus 2025 keluar keputusan Menteri Perhubungan mengizinkan 3 bandara menjadi bandara khusus. Yang menariknya boleh mengangkut penumpang dan barang-barang yang kepentingan bisnis perusahaan tersebut. 3 bandara Waduh. khusus itu adalah 3 bandara swasta yang dioperasikan Ya. di dekat pertambangan tadi. Ya, 1 adalah Morowali, Morowali. 2 Wadebai, 3 adalah Pelalawan, APP. Oh, jadi 3 bandara ini yang tadinya bukan bandara internasional, Ya, diputuskan jadi bandara internasional. bandara yang boleh terbang keluar. Boleh terbang, jadi dia bisa langsung. Bisa langsung. Itu Agustus. Agustus. Berarti kan harus ada imigrasi dan bea Iya. cukai dong. Dan tidak pernah ada di situ kan. Nah, Wah, ini bukti baru tahu nih. ya. Kita ya Bang ya. Nah, yang menarik KM 55 2025 itu dicabut. Ini 13 Oktober. Pertanyaan saya, antara Agustus sama Oktober itu apa yang terjadi? Dan siapa yang melobi sehingga ini keluar? Siapa yang melobi sehingga ini keluar? Apa targetnya sehingga ini harus dijadikan bandara khusus yang boleh mengangkut orang, boleh mengangkut apa saja, oke? Dan siapa yang menekan sehingga yang bertahan sekarang hanya Pak Lelawan sampai 2026. Punya APP, yang lain dicabut. Nah, pertanyaannya, antara Agustus sampai dengan Oktober, apa yang terjadi? Itu Kemenhub ya berarti? Kemenhub. Yang tanda tangan siapa itu Bang? Kemenhub juga. Masih Menteri Menhub yang sama. Oh. Pak Gandhi, Pak Dodi. Nih, Dodi Purwagandi. Purwagandi. Jadi Agustus ditetapkan, Ya, Oktober dicabut. dicabut. Cabut 2. Cabut 2 ya, Ya. Morowali. dan Marwali sama Wadebai. Wadebai. Nah, apa yang terjadi Agustus dan Oktober itu kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa yang diangkut, apa yang Iya, kita dibawa, nggak tahu. apa yang dikirim dari... Ya, dan itu dari bisa semua dari luar negeri. Bisa langsung. Nah, mungkin karena itu Pak Safri bilang tidak ada aparat Ya. negara di situ. Jadi Pak Safri mungkin nggak tahu bahwa mungkin nggak tahu, pasti tahu bahwa ada izin internasional mulai Agustus. Izin internasional mulai Agustus. Dan dia pasti cek, pernah nggak ada imigrasi di situ, pernah nggak ada bea cukai di situ, pernah nggak, kan nggak pernah ada. Artinya Anda pernah membuka negara ini orang bebas masuk tanpa negara, ya kan?
Agustus sampai. Yang perlu kita telusuri, ini siapa di belakang sehingga ini keluar.